Nih, sudah keluar lagi PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Nah, jadi ini graf ya. Jadi itu graf, kalau dibuat ke matriks adjacency, ukuran matriksnya cukup kamu tentukan berapa banyak vertexnya. Kalau vertexnya 4, berarti matriksnya akan 4 kali 4, gitu ya. Kalau dia 5, 5 kali 5. Cek apakah vertex 1 dengan 2 ada busur nggak? Kalau ada busur 1, kalau tidak ada berarti dia 0, kalau dia ada multiple edges berarti entry-nya 2. Ingat, loop hanya dihitung 1 di sini. Next. Jadi ada definisi, kalau G adalah sebuah graf dengan n vertex, jumlah vertexnya n, kita beri label 1, 2, 3 sampai n, maka adjacency matrix, matriks adjacency, matriks biasa tulis dengan huruf kapital A daripada graf G, itu adalah matriks yang berukuran n kali n. Matriks yang berukuran n kali n, di mana entry-nya pada baris ke I dan kolom ke J itu isinya apa? Tadi angkanya jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex I dan J. Jadi ngitungnya dari jumlah busur. Ada nggak busur yang menghubungkannya? Ada atau tidak? Sorry. Nah ini, sekarang ini, sorry, ada latihannya nih. Nah, bisa sambilan nih. Saya nggak terlihat muka kamu kalau semuanya offline itu off cam ya. Nah, sekarang sama-sama aja nih. Write down the adjacency matrix of each of the following graph. Jadi tulis semua matriks adjacensinya. Gimana nulisnya? Pakai ini ya. Sorry. Nih, sorry ya, saya pakai merah biar agak terang. Nah, vertexnya di gambar A ada berapa? 5 kan? Kita kasih kode aja. Sebenarnya kalau matriks kan tidak ada kode-kode di luar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Biar enak aja. 1, 2, 3, 4, sama 5. Tulisan Ibu keluar nggak ya merah-merah ya? Keluar, Bu. Oke, sekarang satu dengan satu. Berapa? Vertex satu dengan vertex satu. Ada nggak busur yang menghubungkan satu dengan satu? Tidak ada, berarti dia 0. Nol. Satu tuh ada dengan siapa aja satu? Dengan 2 sama dengan 5 kan? Dengan 2 dengan 5. Yang lainnya 0 semua. Paham nggak baris pertama ini dulu? Vertex 2. Vertex 2 ada hubungannya ke siapa? Ke 1, kedua tidak ada, ketiga ada nggak? Ada satu ya. Keempat ada berapa? Vertex 2 dihubungkan dengan vertex 4. Berapa jumlah edges-nya? 3. Ya, tulis 3 gitu. 2 dengan 5 tidak ada nih, 2 dengan 5. Tidak ada langsung, berarti 0. Vertex 3. 3 ini cuma ada pasangan kedua sama ke 4. Jadi kedua sama ke 4. Yang lainnya 0. Oke, vertex 4. 4 ada hubungan ke siapa? Keduanya ada 3. Ketiganya ada 1. Keempat sendiri tidak ada. Kelimanya ada 1. Vertex 5. 5 ada hubungan ke 1 sama ke 4. Jadi 1 sama 4. Yang lainnya 0 semua. Paham tidak yang ini? Paham, Bu. Sekarang yang gambar B. Matriksnya juga 5. Matriks, sorry. Vertexnya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ukurannya pasti 5 kali 5. Nah, kalau graf seperti ini, 3 itu sendirian tuh. Itu namanya disconnected graph. Ya kan, graf tidak terhubung, tiganya sendiri. Jadi ada berapa komponen? Ada 2 komponen. Komponen pertama ini 1, 2, 4, 5. Komponen yang kedua yang 3 ya. Satu ada hubungannya ke 2 dengan 5. 2 sama 5. Yang lainnya 0 semua. 2 ada hubungannya ke 1. 2 sendiri tidak ada. 2 tidak ada. Edges yang menghubungkannya ke 3. 2 ada keempatnya ada 2 kali. Kelimanya ada 1 kali. Itu. 3 ada ke siapa nggak? 3. 3 sendirian nih, terpencil. Ini namanya isolated vertex. Vertex yang terisolasi namanya. Jadi dia sendiri yang terpencil. Dia nggak ada hubungan siapapun. Istilah elemennya dengan 0 semua. 4 ada ke siapa? 4. Ada kedua.
sama ke 5 kan? Keduanya ada 2, yang lainnya 1. Oke? 5 ada hubungannya ke 5 ada 4. hubungannya ke 1, 2, 4 ya. Pena saya tuh muncul ya. Ke 1, ke 2, sama ke 4. Yang lainnya 0. Jelas nggak? Ada pertanyaan? Cara ngubah graf ke matriks adjacency? Ada yang perlu saya ulang nggak? Nah, saya lanjut ya kalau udah ada. Nih, sekarang kebalikannya. Diberikan matriksnya, kamu buat gambarnya. Draw the graph. Gambar grafnya. Nah, kalau gambar graf ya sudah seperti saya bilang terus, tiap orang pasti akan berbeda gambar grafnya. Ini yang pertama nih, ukurannya 5 kali 5, berarti vertexnya ada 5. Gambar graf itu sekali tidak bisa mulus. Kalau saya sih sering senang buatnya dalam bentuk melingkar, tergantung selera. Oke, sekarang cek vertex satu. Satu tuh ada hubungannya kedua sebanyak 2 kali. Keempat sama kelima sekali-sekali. Satu ada hubungannya kedua sebanyak 2 kali. Berarti dia ada multiple edges. Terus satu ada keempat dan satu juga ada kelima. Jelas yang pertama, baris pertamanya. Ini ada 2, kan elemennya 2. Satunya keempat, satunya kelima. Ini keempat sama kelima. Baris yang kedua, vertex 2 dengan satu ada 2 kali. Ini udah ya, simetris ya, ada bolak-balik 2 ke satu 2 kali. Terus 2 ada ke berapa? Kedua nggak ada, ketiga nggak ada, keempat sama kelima. Ada duanya ada hubungan keempat. Sorry. Nah, 2 juga ada hubungan ke 5. 3 tidak ada hubungan dengan siapapun. Terlihat di sini 0 semua, jadi dia isolated vertex. 4 ada hubungan ke 1. 4 cek ada 1. 4 dengan 2 juga ada. Sudah. 4 3 tidak ada. 4 4 tidak ada. 4 5 ada 2. Tinggal gambar aja multiple edges-nya 2. Oke. Sekarang cross check yang 5. 5 ada hubungan dengan 1. 5 ada hubungan dengan 2. 5 3 nggak ada. 5 ke 4 ada 2. Sudah. 5 dengan 5 tidak ada. Jadi ini gambar grafnya. Masih ada nggak yang nggak paham ini ya? Ada yang perlu saya ulang gambar ini? Kamu diam ibu anggap bisa ya? Bisa nggak ini? Kita bahan UTS sudah mulai dari pertemuan hari ini bahannya. Cuma dikit bahan UTS. Pertemuan 5 dengan pertemuan 6. Sorry, sorry. Pertemuan 6, pertemuan 7. Itu bahan UTS. Tapi tetap baca lagi satu. Yang sebelum kuis tadi sudah harus dibaca lagi bahannya. Karena keterkaitan. Ditanya materi, apa, graf bipartit, graf apa, semua terminologinya tetap ikut. Tapi yang jelas materinya dari pertemuan 6 dengan pertemuan 7. Ada yang perlu saya ulang nggak ya? Paham ya? Ini ada 2 deh. Diam karena bisa atau diam karena bingung. Saya juga nggak tahu nih. Sekarang next ya. Satu, itu 6 kali 6 gambar sebelahnya. 6 kali 6. Saya nyempil sini aja ya. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang cek tuh. Satu ada hubungan ke siapa? Kedua, ketiga, sama keempat. Kedua, ketiga, sama keempat. Terus 2. 2 tuh ada hubungan ke siapa? Ke 1, udah ada. 2 ke 1, 2 ada ke 4 nih. 2 ke 4. Oke. 3. 3 ada hubungan ke 1 sama ke 4. 3 sudah ada ke 1, tinggal gambar 3 ke 4. Kemudian cek yang keempat. 4 ada hubungan ke 1, kedua, ketiga. 4 sudah ada ke 1, benar. Kedua benar, ketiga benar. Selesai. 5. 5 cuma ada hubungan ke 6.
Next, 6 cuma ada hubungan kelima. Udah ini. Ini graf ya, dengan dua komponen. Disconnected graph dengan dua komponen. Pahamkah ini? Sebelum saya lanjut ke matriks insidensi, yang adjacency ini paham nggak? Paham, Bu. Saya record ini. Sebenarnya yang dulu-dulu zaman pandemi, teori grafnya banyak itu. Kamu tinggal cek aja, ketik nama ibu di YouTube itu, kamu lihatlah pertemuan grafnya. Karena selama pandemi online terus, ada semua recordnya. Nah, sekarang ini graf juga, tapi ingat apa namanya? Kalau ada panah-panahnya, busurnya punya panah, yang namanya di graf, ya kan? Nah, kalau di graf sama, buat matriks adjacensinya, ini matriksnya ada verteksnya ada 4, jadi 4 kali 4. 4 kali 4, tapi ingat lihat panah kalau di sini. Satu tuh ada hubungan ke siapa? Kedua sama keempat kan panahnya. Nah, satu itu ada hubungannya kedua sama keempat, yang lainnya nol. Dua itu ada hubungannya ke mana? Kedua sendiri ada satu unsur. Ingat ya, loopnya dihitung satu, bukan degree ini ceritanya. Terus dua ada hubungan ke siapa? Ada nggak dua hubungannya ketiga? Lihat panahnya. Ini tentang semua graf yang busurnya berarah. Dua ini tidak ada hubungan ketiga. Yang benar panahnya tiga kedua gitu ya. Jadi dua ada hubungan ketiga nggak? Tidak ada. Makanya dua ketiga itu nol. Dua keempat ada nggak panah dari dua, vertek dua ke vertek empat? Ada nih dua. Jadi sini dua. Sekarang vertex tiga. Tiga itu keluarnya panahnya kedua ada nggak? Ada tiga kedua. Tidak ada lagi yang lain kan? Nol. Empat. Empat tuh panah keluarnya cuma ada ketiga. Jadi ketiga ini satu, yang lainnya nol. Itu bedanya kalau di graf dengan yang tadi. Kalau tadi kan tidak ada arah, busurnya jadi oke aja, yang penting ada busur. Kalau ini perhatikan yang panahnya keluar dari vertex itu. Nah, jadi kalau D adalah di graf, graf berarah dengan N vertex yang kita beri label 1, 2, 3, N, maka matriks adjacency namanya AD ya, bukan AG lagi. AD itu adalah matriks yang berukuran bujur sangkar N kali N, di mana setiap entry pada baris ke I dan kolom ke J adalah jumlah busur berarah, yang dihitung jumlah busur berarahnya dari vertex I ke vertex J. Jadi seperti ini busur berarahnya, lihat panahnya ya. Oke, sekarang ini kita coba. Ini gambar di graf. Sekarang buatlah ke matriks adjacensinya. Verteksnya yang A, berapa verteks yang A? 5. Jadi ukurannya pasti bujur sangkar, 5 kali 5. Satu, itu ada keluar panah, keluarnya kemana satu ini? Ini panah 2. masuk nih. Satu cuma kedua, jadi oke buat dua. Yang lain tidak ada, jadi isilah nol. Dua, panah keluarnya ada ke siapa? Ketiga sama ke empat. Tiga sama ke empat, yang lainnya nol. Oke? Tiga, tiga ada panah keluar nggak tiga nih? Tidak ada lebih. Jadi semuanya nol. Empat, empat mana yang panah keluarnya? Kedua ya, dua kali. Ketiga sekali. Yang lainnya nol. Oke? Lima. Lima panah keluarnya cuma ada keempat kan? Di cross check ya kalau ibu salah ya. Atau yang salah lihat. Oke, nah itu sih. Itu materi adjacensinya. 1. Oh, lima ada ke satu. Oke. Iya, benar-benar. Ini ya, lima ke satu. Ini satu. Panel saya bersensitif. Nah, oke. Tuh. Yang lain benar ya. Sebelahnya. Sama juga 5 kali 5. Hmm. Berapa? Satu, vertex yang keluarnya kemana? 4. Keempat. Dua kemana? Satu 1. kan?
Nilainya 0. 3 kemana? 1, 1 dan 2, 4. 4. 1, 2, 4. 4 ke 5, 1. 4 ke 5 dan 1. 1 sama 5. 5 ke 1. nilainya 0. Nah, gitu ya. Harusnya rapi ya nulis matriks itu kolomnya harusnya rapi. Saya nggak rapi nih. Oke, bisa ya? Screenshot aja atau nanti lihat record ya. Ibu maju lagi ya. Sudah, boleh ganti slide? Oke, next. Nih, kebalikannya lagi nih. Ini di graf ya, baca jadi perintahnya draw the digraph. Jadi gambar di graf dengan masuk adjacency berikut. Jadi gambar, karena pertama itu 5 kali 5, berarti vertexnya 5. Ingat kalau dia di graf, artinya nanti busurnya kasih tanda panah gitu. Nah, oke. Satu ada ke siapa? Satu ada hubungannya ke 2 sama ke 5. Jadi buat busur yang panahnya keluar. Satu tuh ada ke 2 sama ke 5. Nah, panahnya di sini ya. Gitu. Terus 2 ada panahnya ke 1 sama ke 4. Dua ada panahnya ke 1. Gimana? Buat lagi satu nih. Nah, betul. 3 tidak ada ke siapapun, nggak biarkanlah dia terpencil. 4 ada ke 1, gitu. 5, 5 ada ke 2, sama ke 4 2 kali. 5 ini kedua, sama ke 4 2 kali. Nah, gitu. Oke? Pahamkah? Mungkin nanti kalau nggak mau ribet yang ini saya putar nih. Dua. Dua tadi ada ke 1 nih, saya taruh di atas ya. Nah, ada masalah gitu. Biar nggak bertimpah. Gambar yang B, ada 5 juga. Tuh, 1 ada hubungan ke 5. Ya. 2 ada yang kelima. 3 ada ke 1 sama ke 5. Terus 4 ada hubungan ke 1 dan 2. 5 ada hubungan ke 1 sama 4. 5 ke 1. Dan 5 juga ada ke 4. Nah, itu. Ada pertanyaan untuk graf dan digraf dalam pembuatan matriks adjacensinya? Gambarnya tidak harus seperti saya urutannya. Yang penting informasi yang diberikan sama. Suka-suka kamu lah. Mau apa panahnya, vertexnya mau urutan seperti itu. Atau Bu, saya mau satunya dari kanan, nanti baru ke kiri. Is oke, terserah. Boleh lanjut? Lanjut ya. Saya hapus ini ya. Boleh dihapus nggak? Iya, Bu. Mbak, kuliah tuh walaupun online kamu harus ada ceritanya ya. Jadi jangan cuma di kelasnya jangan menyatat. Kayak graf ini sebenarnya kalau online terus pun nggak masalah sebenarnya.
Karena saya juga ngajarnya pakai pen seperti ini. Jadi saya nggak cuma baca ya. Sekarang walk. Ingat walk itu jalan ya kan? Kalau namanya jalan tidak harus kembali ke awal, titik vertex awal. Jadi ada kita kan bahas walk di graf dengan di graf. Walk dalam graf dengan di graf. Jadi contohnya ini di graf ya karena apa sih busurnya semuanya berarah gitu. Gimana cara membuatnya? Matriks adjacency-nya kita buat kayak tadi lah. Karena kalau tadi terbiasa vertexnya 1, 2, 3, 4, 5, ini A, B, C, D. Jadi buat aja A, B, C, D, 4 kali 4. A dengan A, ada nggak? A dengan A, tidak ada 0. A tuh cuma panah keluarnya cuma ke D. Berarti A-nya ke D, 1. Yang lainnya isinya 0. B, B panah keluarnya cuma ada ke A. Yang lainnya 0. C, C panah keluarnya cuma ada ke B. Yang lainnya 0. D, D panah keluarnya ada ke C 1 kali, ke B-nya ada 2 kali, yang lainnya 0. Paham itu? Yang pengulangan membuat matriks adjacency pada digraf. Ibu next ya. Kenapa saya 2 kali? Oke, next nih. Nah, latihannya gimana? Complete katanya. Oh, ini sorry, sorry. Oh, ini graf. Oh, sama ini slide-nya. Nah, ini. Number of walk dengan lengthnya 2. Jadi ini kita ada gambar di graf. Dan ini dibuat ini katanya. Buat gambar walk-nya yang lengthnya 2. Berarti yang 2 kali jalan. Lihat contohnya. Dari A ke B. Dari A ke B. A ke B kan tidak ada tanda panah langsung ya. Tapi katanya lengthnya 2. Yang jalannya 2 kali. Jadi jalannya 2 kali. Ini ada 1 kali. Ini 2 kali. Satu set itu namanya. Jalan lain yang kedua. Saya pakai pena merah. Dari 1 ke 2. Jadi ada 2 cara. Makanya elemennya 2. Itu dari A ke A sekarang. Kita isi elemen yang ini dari A ke A. Ada nggak A balik ke A sendiri? Tidak ada kan? Yang lainnya 2. Berarti elemennya 0. Dari A ke C. Dari A ke C yang lainnya 2. Ada nggak? 1. Sekali kan cuma. Ada cara lain lagi? Lengthnya 2. Ngitung length 2 tuh gini. Ini 1. Ini 2. Ada jalan lain lagi nggak? Dari A ke C. Tidak, Bu. Tidak ada, berarti dia elemennya 1 ya, tadi kan cuma sekali. Dari A ke D sekarang. Yang lengthnya 2 ya. Kalau A ke D itu ada Bu ini nah langsung. Tapi ini lengthnya 1 namanya. Yang dimaukan lengthnya 2 ada nggak? A ke D 2 kali. Tidak ada lagi, berarti isinya 0. B, dari B ke A sekarang. Nih, dari B ke A. B ke A tapi lengthnya 2 ini ada, tapi cuma sekali, nggak boleh. Yang lengthnya 2 tidak ada ya. B ke B. B balik ke B ada nggak 2 kali? Tidak ada juga. B ke C. Ini tidak langsung salah. B ke C ada nggak? Tidak ada juga. B ke D. Yang jalannya 2 kali. B ke D. Dari B ke D nih. Ini yang pertama kali. Lengthnya 2 kan. 2 kali step. Terus ada lagi nggak? Tidak ada. Jadi makanya dia isinya 1. Yang lainnya 0. Sekarang dari C ke A. Dari C ke A. Nih. Dari C mau ke A. Ada nggak yang jalannya 2 kali? Nih sekali. Ada, Bu. Sekali ya. Nggak ada lagi yang lainnya. Dari C ke B. Sorry. Dari C ke B. Dari C ke B. Yang 2 kali ya. Ada tidak? Kalau ini sih
Kalau ini sih sekali. Yang lengnya dua nih ceritanya. Ada nggak C ke B yang lengnya dua? Tidak ada. C ke C apalagi? C ke D? Yang lengnya dua ada nggak C ke D? Tidak ada. D sekarang. D ke A. D ke A yang lengnya dua. Tidak ada. D ke B yang lengnya dua. Oh sorry, D ke A ada ya. D ke A tuh ada nih. Sekali. Benar kan? Jalan yang kedua kali. D ke B. Nah, ada dua kali. Berarti dua kali. D ke B. D ke B itu ada panah. Tapi sekali ini lengnya satu. Namanya langsung kan dari D ke B. Ada lagi cara lain dari D ke C. C ke B. Jadi ada satu kali jalan cuma. Bagaimana D dengan ke C? Dari D mau ke C. Ada nggak yang lainnya dua? Nggak ada, cuma ada sekali inilah. D ke D tidak ada juga. Jadi yang lainnya nol semua. Nah, itu cari walk. Jadi yang ngelewatin si busurnya dua kali. Ini number of walk yang tadi ya, gambar slide sebelumnya. Of length one. Nah, ini yang lengthnya satu. Yang barusan dikerjakan yang lengthnya dua. Sekarang coba kerjakan dengan yang lengthnya tiga. Yang lengthnya tiga. Yang lengthnya tiga, ayo. Dari A ke A. Ada nggak? Satu, dua, tiga. Lihat panah merah saya ya. Satu, dua, tiga. Lengthnya tiga. Berarti satu cara kan? Cara yang kedua, satu, dua, tiga. Ya kan? Ada dua cara jadi. Dari A ke B sekarang. Ada nggak tiga cara? Tiga cara, tiga length ya. Dari A ke B. Satu, dua, tiga. Sekali kan? A ke D, D ke C, C ke B. Yang lain dari lagi ya. Saya salah koreksi ya, kalau kelewatan matanya. Dari A ke C sekarang. Bu, sebelumnya, Bu, Ah, penanya itu nggak keluar ya, Bu? apa? Pena merahnya. Apanya, sorry? Pena merahnya, Bu. Tulisan saya muncul nggak? Macet, Bu. Macet ya? Macet. Iya. Oke. Macet. Makanya tolong info. Sampai mana macetnya? Gambar saya juga macet. Iya, Bu. Ini sekarang muncul belum? Muncul, Bu. Ya, ulang nulis saya sampai mana tadi macetnya? Apa? Yang leng 2 sudah beres tadi. Kalau yang leng 2-nya muncul nggak semua tadi saya nggak jelasin. Tidak, Bu. Leng 2 Sampai juga tidak muncul. Sampai mana tadi? sampai B yang length B itu, Bu. Yang mana? B. B. Sampai sebelum ini ya. Yang mana sih? Makanya tolong diinfo. Nanti saya sudah jauh sampai jadi kayak ngomong sendiri. Ini sudah tadi. Yang ini sudah tadi. Sudah, Bu. Sudah. Yang ini sudah yang leng 2. Sampai length 2, Bu. Oh, yang tiga belum. Yang ini sudah terisi tadi. Yang ini angka-angkanya tadi udah terisi belum?
Yang dua itu Apa? Sorry, gak dengeran. Kenapa? Ini udah terisi belum tadi? baru sampai yang baris abu. Nomor satu baris A. Oke. Ulang berarti. Ini yang number of walk. Keluar nggak tulisannya? Keluar, Bu. Ngomong ya ini ya. Kalau ibu macet, tunjuk tahu. Gawat ini kalau sudah panjang-panjang ulang lagi. Ini yang tadi. Yang di slide sebelumnya. Saya salin ulang sini biar gak bolak-balik. Nah, ini ya. Sekarang kita ke line yang dua. Dari B ke A. Yang lengnya dua dari B ke A. B ke A nih cuma sekali. Dari tidak bisa. Makanya dia nol. Dari B ke B. Dari B balik ke B. Ada nggak? Yang sekali jalan. Tidak ada juga kan? Gak ada. Berarti nol. Dari B ke C. Yang dua kali jalan ya. Dari B ke C tidak ada ya. Yang dua kali jalan. Dari B ke D sudah terisi itu satu. Benar nggak? Dari B ke D. Yang dua kali jalan. Jadi B ke A dulu. Ke D. Benar ya? Cuma sekali itulah. Nih, lampunya hidup kan? Dari B ke A, A ke D. Sekarang dari C. C ke A, ada nggak yang dua kali jalan? Ada nih ya. C-nya ke B, B-nya ke A sekali. Tidak ada lagi cara yang lain. Dari C ke B. Dari C ke B. Gak ada ya, nol. Dari C ke C ada nggak? Dua kali. Tidak ada Gak ada. juga. Aha, jadi nol. Dari C ke D ada nggak C ke D? Yang dua kali. Gak ada. Berarti semuanya nol. Tuh. Dari D sekarang. Dari D ke A. Yang dua kali jalan ya ada nih. Ini sekali. Ya ini ya. Ini saya ulang sekali. Nah, saya buat ini sekali. Duh, nih. Ada tulisannya ini sekali. Muncul nggak tulisannya? Ini dua kali. Dari D ke B ada nggak? Dari D ke B. Tapi yang lengnya dua ya. Dari D ke B yang lengnya dua. Ada nih. Ke C dulu, baru ke B sekali tuh. Ya. D ke C, C ke B. Jadi entry-nya sekali. Dari D ke C ada nggak yang dua kali? Tidak ada. D ke D. Bagaimana dari D ke D? Kalau ke sini tiga kali ya. Tidak bisa, yang dua kali aja. Tidak ada kan? Jadi ya. Nol. Oke, itu leng dua. Sekarang leng tiga. Cari yang tiga kali. Cari yang tiga kali. Cari yang lengnya tiga kali. Dari A ke A. Tiga kali. Ada nih. Satu, dua, tiga kali. Sekali kan dia? Satu leng, dua leng, tiga leng. Sekali caranya. Cara yang kedua. Satu kali, dua kali, tiga kali. Dua, ya kan? Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Jadi ada dua cara. Bagaimana dengan A ke B? Yang lengnya tiga. Satu, dua, tiga. Sudah satu kali ya. Bagaimana A ke C? Ada nggak yang tiga cara? Tidak ada kalau A ke C. A ke D? Tidak ada juga. B ke A sekarang. B ke A. Nol. B kembali ke B.
1, 2, 3. Ini satu kali. Sekali lagi 1, 2, 3. Dua kali. Ada dua cara. B ke C. Kakak stepnya 3. B ke C 1, 2, 3. Ada satu kali cara ya. B ke D. Nggak ada yang 3 leng. C ke A sekarang. Dari C ke A. Yang 3 leng. Tidak ada ya. Dari C ke B. 3 leng juga nggak ada. C ke C. Tidak ada. C ke D. 1, 2, 3. Ada satu kali. D ke A. Jangan ya masih slide ibu ya. D ke A. Angkanya muncul nggak? Muncul. D ke A itu ada gini. 1, 2, 3. Ada satu kali cara. D ke B. Yang 3 leng. Tidak ada kan? D ke C. D ke D dia bilang ada dua kali. Buktiin benar nggak dua kali D ke D? 1, 2, 3 sekali ya. 1, 2, 3. Dua kali. Benar ya, tertulis 2 di situ. Nih. Jadi kalau number of walk yang sebelah sini dengan lengthnya 1, kita nyebutnya dengan A pangkat 1. Number of walk dengan length A2 kita nyebutnya A pangkat 2. Number of walks of length 3 jadi A pangkat 3. Itu. Habis itu ya, jadi cari yang lengthnya 1, lengthnya 2, lengthnya 3. Di pertanyaan B, katanya carilah perkalian matriks A kuadrat dan A pangkat 3. Di mana A adalah matriks adjacensi dari graf di atas. Ini kan A tadi, A pangkat 1 kan A. Sekarang coba dicari A kali A. Matriks ini dikalikan matriks ini, hasilnya harus ini. Harus sama. A pangkat 3, ini kali ini 3 kali, hasilnya harus sama dengan ini. Jelas nggak sekarang? Nah, mungkin ini boleh di screenshot dulu. Kita coba hitungan kita benar nggak yang tadi teliti nggak? Screenshot dulu isi matriksnya. Oke, sudah di screenshot. Saya kasih slide biasa. Sekarang whiteboard polos saya keluar nggak? Keluar. Ini matriks A tadi ya. Nggak mau soalnya kalau saya buat sana. Matriks A tadi, matriks yang number of walk of length 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0. Jadi diminta tadi produk A pangkat 2. Berarti A pangkat 2 itu artinya A kali A. Matriksnya dikaliin. Syarat matriks bisa dikalikan kalau jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, kaliin. Nah, gitu. Ingat nggak kali matriks kamu ya? 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0, 1 kali 0. Ya, yang lupa belajar lagi. 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 2. Terus 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0, 1 kali 1. Next, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 0, 1 kali 0. 1 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 0. Baris 1 kali kolom 1 gitu ya. Baris 1 kali kolom 2. 1 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 2. 0.
1 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1. 1 kali 1, 1 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 1 berarti. 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1 ya. Oke, 0 semua. 0 kali 0, 2 kali 1. Berarti ini 2. 1. Nah, nah. Oke, kamu kalau tadi screenshot, sekarang kamu lihat hasil yang saya kalikan ini sama nggak dengan tulisan yang kamu screenshot tadi, yang kita kerjain tadi? Harusnya sama, ya. Nah, sekarang ada A pangkat 3 katanya soal B tadi. Jadi A pangkat 3 itu berarti A kali A kuadrat, ya kan? Ya, nanti tinggal dikalikan aja. Tulisan Ibu masih keluar? Keluar, Bu. Nah, ini nanti kamu kali. Sorry, ini 2100. Nanti kalau kamu kali, hasilnya harusnya sama dengan A3 tadi. Saya terbalik ya. Sorry. A pangkat 2 kali A ya. Tuh ya. Matriks itu beda kan? A kali B dengan B kali A. Tidak komutatif ya dia. Yo, yang lupa perkalian matriksnya, diingat kembali. Nanti aneh kamu ditanya orang. Kuliah matematik tapi tidak tahu matriksnya. Nah, nanti kalau dikali, hasilnya harusnya oke. Yang ini itu sama dengan A pangkat 2 tadi. Yang ini sama dengan A pangkat 3. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Jadi ini namanya matriks dengan log yang lengthnya 1. Ini ini matriks dengan log yang lengthnya 2. Jadi matriks log yang lengthnya 2 itu sama dengan perkalian dari length 1 kali perkalian length 1. Matriks dengan number of log-nya length-nya 3 itu sama dengan 3 kali, ya kan? Bukan 3 kali. Matriks length 1 kali 1 kali 1. Ya kan? Ini yang length 2 kali length 1. Ya dapatnya ini. Oke, ini boleh screenshot kalau mau dicoba dikerjain. Saya mau balik ke PowerPoint lagi. Oke, ini. Saya balik ya. Boleh saya stop share yang ini? Oke, Ibu stop share ya. Saya balik ke PowerPoint tadi. Sudahkah keluar PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Length 2 dengan length 3. Tadi cari matriks produk, comment on your result. Jadi resultnya tadi, matrik A2 itu sama dengan perkalian dari length 1 kali length 1. A3 itu length 1 kali length 1 kali length 1 sampai 3 kali. Nih, jadi kalau D adalah di graf dengan n vertex yang diberi label 1, 2, sampai N, A itu matriks adjacensi, di mana dengan daftar-daftar vertex yang sudah di list, yang didaftarkan, dan K itu bilangan bulat positif, maka jumlah walk
K dari vertex I ke vertex J itu sama dengan jumlah entry pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi A pangkat K. Tadi kalau lengnya 1 apakah 1, lengnya 2 apakah 2, lengnya 3 apakah 3. Nah ini nanti coba sendiri aja ya. Jadi tulislah matriks adjacensi yang A. Dari tadi kita udah belajar matriks adjacensi. Carilah apakah 2, apakah 3, apakah 4. Artinya ini yang lengnya, walknya leng 2, walknya leng 4, leng 3, dan walknya leng 4. Itu ya. Nanti buat matriksnya. Nah ini, oh sudah dibantu nih. Ini A-nya. Ini apakah 2, lengnya 2, ini apakah 3. Gitu ya. Nah, sekarang ada muncul B. B itu ini apakah 1 kan biasa tulis aja ya. B itu A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3. Kalau tambah kan biasa tuh ditambah. Ingat nggak tambah matriks? 0 tambah 0 tambah 2 jadi 2 gitu kan. 0 tambah 2 tambah 1 jadi 3. 0 tambah 1 tambah 0 jadi 1. 1 tambah 0 tambah 0 jadi 1. Itu kan. Nah, ada B. Nah, B ini apa kaitannya? Nih, kalau D adalah di graf yang kita beri label tadi, 1 sampai N, A itu matriks adjacensi, maka B itu adalah matriks seperti ini. Jadi B itu kan A tambah A kuadrat sampai A min 1. Lihat, ini vertexnya ada, sorry, ini vertexnya ada. Oh ini, sorry ya, ini bukan ini latihannya ya, ini latihan sendiri. Ini bukan jawaban latihan, ini jawaban yang saya kerjain tadi, yang di whiteboard sendiri yang pakai pena biru tadi. Karena vertexnya ada 4, berarti kita sampai A3. Jadi kalau vertexnya yang ini loh, nih ya, vertexnya ada A, B, C, D, ada 4. Kalau vertexnya ada 4, berarti A1, A2, A3. Kalau vertexnya 4, 5, berarti A1, A2, A3, A4 gitu. Nah ini ya, jadi B-nya ditambahin semua. Ini B-nya. Katanya D itu strongly connected, terhubung kuat. Lucu kalau diartiin sih. Strongly connected, terhubung kuat jika dan hanya jika setiap masing-masing entry yang non-diagonalnya positif. Entry non-diagonal. Nah, saya balik ke sini nih. Diagonal tuh yang ini. Saya kasih tanda nih. Ini diagonal. Sekarang katanya entry non-diagonal. Non-diagonal artinya yang saya buat dengan warna merah. Keluar nggak tulisan saya? Ada merah, ada biru. Keluar, Bu. Nah, ini yang warna merah, yang non-diagonal, kalau nilainya semuanya positif, kan 3, 1, ini positif, ini namanya strongly connected. Jadi, graf ini, sorry, saya hapus dulu. Jadi, graf yang ini grafnya ya. Ini grafnya tadi namanya terhubung kuat. Benar, karena semua vertexnya dihubungkan oleh busur. Tidak ada yang terpisah satu vertex tanpa busur. Jadi namanya strongly connected graph. Jadi cara menunjukkan apakah sebuah graf itu strongly connected atau tidak ya pakai cara ini. Cari A-nya, nanti tambah B. Kalau entry non-diagonalnya ini, entry non-diagonalnya semuanya positif, berarti dia strongly connected. Oke? Ya, positif. Lebih besar dari 0 harusnya. Jadi tidak boleh 0. Angkanya semuanya harus lebih besar dari 0 nih. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan enggak? Ada yang perlu saya ulang nggak yang adjacency? Habis ini saya mau ke insidensi. Ada pertanyaan? Ibu lanjut ya. Oke, insidensi. Insidensi sama dengan terminologi yang sudah dipelajari, artinya vertex versus busur. Jadi kalau dibuat dalam matriks, jadi baris ini, baris itu vertex, kolom itu busur. Gambar di sini. Yang dibuat lingkaran itu vertex ya. Jadi vertexnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris. Busurnya, lihat garisnya ada berapa nih busurnya. Dikasih label nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi dia sekarang tidak bujur sangkar lagi kalau insiden simetris. Dia ukurannya persegi panjang dengan 4 baris dan 6 kolom. Barisnya vertex, kolomnya edges. Lihat, vertex 1, dia ada insiden dengan busur apa aja? Busur 1 dengan busur 4.
Jadi 1 dengan 4 kasih elemen 1, yang lainnya kasih elemen 0. Vertex 2, dia terhubung ke busur berapa? 1, 2, 5, sama 6. 1, 2, 5, sama 6. Yang lainnya isi 0. Vertex 3, dia insiden dengan siapa? 2 sama 6. Sorry, 2 sama 3 ya. Jadi 2 sama 3, selebihnya isi 0. Vertex 4. Vertex 4 dia insiden dengan 3, 4, 5, sama 6 nih. 3, 4, 5, sama 6, yang lainnya 0. Paham cara buat matriks insidensi? Ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanya tentang matriks insidensi? Oke, lanjut ya. Kalau diam ya, tolong dimaksimalkan UTS-nya. Jangan sudah saya koreksi, nilai udah keluar. Pada ngomong, Bu, ada perbaikan nggak, Bu? Nggak mau saya perbaikan-perbaikan lagi. Ada tugas tambahan, nggak bisa. UTS itu tidak bisa disamakan dengan tugas. Ya, UTS itu tidak bisa disamakan dengan tugas. Jadi tidak bisa tugas tambahan untuk membuat nilai bagus. Kalau kayak gitu, jelek aja semua nilai orang biar minta tugas. Jadi ada definisi gini, kalau G adalah sebuah graf tanpa loop, dengan vertexnya kita beri label 1, 2, sampai N, dan busurnya kita beri label 1, 2, sampai M, maka matriks insidensi lambangnya I sekarang. Kalau tadi adjacency A. IG adalah matriks yang berukuran N kali M, di mana setiap baris ke I dan kolom J elemennya 1 atau 0. 1 kalau vertex I insiden dengan busur J, kalau ada hubungan dengan busurnya 1. Selebihnya dia akan bernilai 0. Nah, sekarang kita cobalah ini. Kita buat matriks insidensinya. Berarti ada berapa baris nih? Vertexnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 baris. Tulisan Ibu muncul nggak? Muncul, Bu. Nah, kolomnya ada berapa? Kolomnya itu busurnya ada berapa? Sampai 8 ya. Jadi ukurannya 5 kali 8. Sekarang lihat vertex 1. Hubungannya ke siapa busurnya? Ke 1 sama ke 5. Nah, yang lainnya istilah 0 semua. Vertex 2 ada hubungan ke 1, 2, 6, 7, 8. 1, ke 2, ke 6, ke 7, ke 8. Yang lainnya isi 0. Vertex 3 ada hubungan ke 2 sama 3. Yang lainnya 0. Vertex 4 ada hubungan ke 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 6, 7, 8. Yang ini isi 0. Vertex ke-5 sekarang. 5 ada hubungan ke-4 sama ke-5. Oke, yang lainnya 0 semua. Ya, yang belakangnya. Sebelahnya. Busurnya vertexnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Bagaimana dengan kolom? Kolomnya ada 7. Busurnya ada 7. Tulisannya sudah muncul? Macet tak tulisan Ibu? Tidak, Bu. Sekarang 1 nih, vertex 1. 1 itu ada hubungannya ke 1, 6, sama 7 ya. 1, 6, sama 7. 2 ada hubungan ke 1, 2, 3, 4. 2 ada hubungan ke 1, 2, 3, sama 4. Yang lainnya 0. 3 ada hubungan ke 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Yang lainnya 0. 4 ada hubungan ke 5 sama ke 6. 5 sama ke 6. Yang lainnya 0.
Nah, itu ya, silahkan di screenshot dulu lah, biar agak cepet kasihan nanti yang mau sholat. Screenshot nanti coba kerjain sendiri, cek yang kamu kerjakan itu sama nggak dengan tulisan merah saya. Bisa juga saya salah nulisnya di sini nanti diperbaiki. Nah, sekarang ini kebalikannya ya, kayak saya tadi. Ada gambar, ada matriks gambar insidensinya. Ingat, vertex versus busur. Jadi buatnya tidak bisa sekali cantik ini. Vertex satu. Gambar di mana ya saya ya? Inilah, mepet-mepet lah. Satu. Satu ada hubungan ke siapa? Vertex satu, dua, tiga, sama empat. Saya buat vertexnya bulat ya, biar beda antara dia vertex dengan busur. Satu ada hubungan ke satu, kedua, ketiga, sama keempat. Betul. Sekarang dua. Dua ini ada hubungan ke satu dengan dua. Satu dengan dua. Berarti saya boleh hapus ini. Sorry, saya ganti lengkung ya. Nah, gitu ya. Jadi vertex 2 ada hubungan ke satu dengan kedua. Ada hubungan ke mana lagi? Kelima sama keenam. Ini ya, kelima, sini ya keenam. Itu. Vertex 3 tidak ada hubungan dengan siapapun. Sudahlah. Tiga tidak ada hubungan dengan siapapun. Saya buat di sini aja. Tiga. Titik nah ya. Titik nomor tiga. Vertex 4 ada hubungan ke 4, 6, 7, 8. Saya tukar posisi aja ya. Tiga dengan empatnya. Yang tadi kan tidak masalah ya. Yang ini saya tukar posisi. Nah, ini tiga nih empat. Jadi ada vertex 4. Vertex 4 ada dengan 4 sudah. Ya, 4 dengan 4 nih. 4 dengan 4. Empatnya dengan 6, 7 sama 8. 6, 7, 8. Jadi 6 ini, nih saya langsung ke sini. Benar ya? 6, 7 sama 8. 7 sama 8. Jadi vertex 4 ada hubungan ke 4, 6, 7, sama 8. Nanti kalau dirapiin nggak masalah. Vertex 5 ada hubungan ketiga. Vertex 5 ada hubungan ketiga, kelima, ketujuh, sama 8. 3, 5, 7, 8. 5 yang ini saya hapus. Ini 5. Ini vertex 5. Ada hubungan ketiga, 8. Ini ketujuh. Nah, ini ketiga. Nah, jadi vertex 5 ada hubungan ketujuh, ketiga, kelima, ketujuh, sama ke-8. Nah, kan sudah gambar ini setnya. Bentuknya kayak gini, nanti dicantikkan aja. Jadi jangan banyak-banyak kayak gini, dirapiin. Ini sketsa pertamanya, nanti dirapikan aja. Dirapikan atau lebih dekat, atau dibuat lebih garis gitu. Ya, bisa yang ini. Ini gambar, anggaplah ini gambar oretanya. Nanti kamu gambar yang rapinya dong. Kalau saya coba gambar rapi, coba aja ya. Ini vertex 3 sendirian.
Kalau disalin ulang ya, tapi tidak mengubah informasi gitu. Sorry. Masih muncul nggak korbannya? Masih muncul nggak tulisan Ibu? Muncul, Bu. Oh, gitu ya. Ya, lebih cantik lah daripada gambar yang pertama tadi ya. Cek dulu benar nggak? Satu hubungannya ke 1, 2, 3, 4. Satu hubungannya ke 1, 2. Saya lupa ya. Ya. Nah, nih, 1, 2, 3 sama 4. Dua ada hubungannya dengan 1 dan 2. Dua ada hubungannya dengan 1, 2. Terus apa lagi? 5 dengan 6. 5 sama 6 betul. Tiga tidak ada hubungan dengan siapapun. Oke. Empatnya ke 4, 6, 7, 8. Ini 4 nih. Ke 4, ke 6, ke 7, ke 8. Lima ada ketiga, kelima. Ini 5 nih. Ada ketiga, ada kelima, sama ada ke 7, 8. 7, 8. Nah, itu ya. Yang B-nya saya biarin kamu coba aja sendiri. Oke, hapus. Sudah boleh? Saya next lagi. Jadi gambar yang ini, ya root ini, ya dirapikan seperti ini. Tiganya anak kanan, ya terserah. Yang penting informasi yang diberikan sama, gitu aja. Boleh saya hapus? Oke, saya hapus ya. Saya next ya. Nah ini, kalau tadi adjacency ada di graf, insidensi juga ada di graf. Nih, di graf. Kan grafnya ada panah semua nih. Barisnya sama, baris itu vertex. Vertexnya ada 1, 2, 3, 4, nih ada 4. Edgesnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, edgesnya ada 6. Jadi 4 kali 6. 4 kali 6. Nah, gimana ngerjakannya? Lihat, satu, panah keluarnya ke berapa? Satu ini, panah keluarnya kemana? Satu, panah keluarnya kemana? Ayo, vertex 1, panahnya kemana saja? 1, 4. 1, 4. Nah, 1 sama 4. Kasih entry dengan nilai 1. Habis kan? Tidak ada lagi yang lainnya 0. Vertex 2. Lihat panah yang keluar dulu. Keluarnya kemana? Ke 5 sama ke 6. Jadi yang 5 sama 6 diisi nilai angka 1. Terus ada lagi dia nih, ada panah masuk. Panah masuknya dari 1 dengan 2. Nih, kalau masuk nilainya -1. Yang lainnya 0. Vertex 3. Yang keluarnya kedua nih. Duanya 1 nih. Yang masuknya dari berapa? 3 busurnya. Berarti -1. Yang lainnya 0. Oke. Vertex 4. Yang keluarnya kemana? Keluarnya ketiga kan? 1. Yang masuknya ada dari 4, ada dari 5, ada dari 6. Berarti 4, 5, 6 kasih -1 semua, selebihnya 0. Paham nggak? Kerjanya sama dengan sebelumnya. Kalau panahnya keluar nilainya 1, kalau panahnya masuk ke vertex itu nilainya -1. Selain itu 0. Nah, jadi definisi ini. Kalau D itu di graf tanpa loop dengan vertexnya 1 sampai N, arch-nya, busur berarahnya 1 sampai M, maka matriks insidensinya gini. 1, jika busur berarah J itu insiden dari. Kita pernah belajar insiden from and insiden to. Berarti ini yang panahnya keluar. Insiden dari kan, panah keluar dari vertex. -1 jika busur berarah J insiden ke vertex I. Berarti panah masuk ke vertex I. 0 jika lainnya. Panah keluar 1, panah keluar -1. Panah keluar 1, panah masuk -1. 0. Jadi lihat yang keluar dulu, baru yang masuk. Nah ini, gimana cara buat matriksnya? Coba satu-satu aja tuh ya. Ini vertexnya ada berapa?
Ada berapa vertex? 4. Berapa busur? Berapa arch yang benar ya? Ada berapa arch? 5. 2, 3, 4. Berarti kolomnya ada 5. Oke, sip. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lihat 1. Panah keluar dulu. Kemana? 1 aja kan? Panah masuk dari 5. Berarti min 5. 1. Yang lainnya 0. Lihat vertex kedua. Yang keluar kemana aja? Keluar, keluar. Kedua, keempat, sama 5. Berarti 2, 4, 5 itu kasihlah entry-nya 1. Panah masuknya dari 1. 1. Jadi nilainya min 1. Selebihnya 0. Vertex 3. Panah keluarnya ketiga. Masuknya kedua. Masuknya kedua. Yang lainnya 0. Vertex keempat. Tidak ada yang keluar. Semuanya masuk. Dari 3 dengan 4. Kalau masuk min ya. Yang lainnya 0. Jelas tidak ini? Oke, dicoba ya. Yang sebelahnya kamu coba lagi. Ini screenshot aja nih. Sudah menyentuh jam 12. Oke, yang sebelahnya dicoba sendiri ya. Pasti ada gambar balik. Nah, satu lagi. Nih, gambar balik. Dikasih matrix tapi digambar balik. Gimana? Ini ada 4 vertex. Berarti busurnya ada 5. Lihat aja nih. Vertex 1 dulu. 1 itu panah keluarnya kemana? Ke 1 sama ke 2. Kasihlah panah ya langsung. Nanti baru cantiknya. Terus 2. 2 itu masuk dari 1. Keluar ke 4 dengan 5. Berarti ini 2 ya. Masuk dari 1. Keluar dari 4 sama 5. Nah, vertex 3. Vertex 3 itu masuk semua nih, min nih. Masuk dari 3 sama 5. Masuk dari 3 sama 5. Nanti kalau saya gambar vertex 3 di sini, gitu ya. Nanti ada satu lagi yang masuk dari 3, gitu ya. Vertex 4. Vertex 4 masuk dari 2. Dengan masuk dari 4. Masuk dari 2 dengan masuk dari 4. Oke. Yang ini saya ganti ke atas. Nih, vertex 4. 4 tadi masuknya dari 2 dengan 4. Ini ya, masuknya 2 dengan 4. Keluarnya ketiga. Keluarnya ketiga. Berarti keluarnya ketiga di sini. Nah, yang ini hapus. Cek ya vertex ketiganya. Lihat nih. Vertex ketiga ini artinya masuk dari... Ini saya lupa buat nomor. Vertex ketiga artinya masuk dari 3 dan masuk dari 5. Nih ya. Masuk dari 3. Sorry. Masuk dari 3. Masuk dari 5. Sama. Nah, ini gambarnya. Oke. Habis bahannya. Tentang bab 5. Apa yang perlu saya ulang sekarang? Ada yang perlu saya ulang nggak? Karena minggu depan kita sudah ke pohon. Saya nggak bisa ulang lagi dari awal lagi. Nggak maju-maju bahannya. Saya clear ya ini. Oke. Harusnya. Nah ini tinggal gambar di graf ya. Seperti biasa nanti pakai, tapi ini yang
Oh ya, ini sudah nih. Habis ya. Nah, sekarang kita ke struktur pohon. Sebenarnya bab 6 pohon. Saya cuma ngasih pengantar sedikit aja. Bentar ya, saya share screen sedikit aja, 5 menit aja. Keluar belum PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah berbesar nggak? Sudah. Ya, ini struktur pohon. Kayak pohon, pohon tree, pohon-pohon kita tuh, pohon tumbuhan. Nah, ini seperti ini struktur pohon. Saya kasih pengantarnya dikit karena minggu depan kita lihat pohon. Nih pohon. Nah, ini pohon, ya kan? Ini akar, benar nggak akar-akar? Ini ikatan karbon, hidrokarbon, molekul. Ya, jadi namanya pohon itu pasti tidak ada cycle di situ. Ya kan? Dan tidak ada cycle, tidak ada loop pasti. Nah, ini distribusi sistem pipa. Ya kan, nyalir pipa kan? Nah, gitu. Ini struktur organisasi kan terus ya. Jadi ketua, sekretaris, anggota, ketua apalah gitu ya. Seksi apa, seksi apa. Nah, itu semuanya seperti pohon gambarnya. Nih, ya banget silsilah keluarga terus juga. Tapi kalau silsilah keluarga di sini ada hubungannya, ini nggak ada nih. Terus jabatan level pekerjaan. Nah, jadi ada definisi pohon. Pohon itu graf terhubung. Ini memang graf loh, terhubung nih, graf semua gambar ini. Jadi pohon itu adalah graf terhubung yang tidak punya cycle. Nah, ini gambar-gambar ini pohon semua. Ini ya vertexnya satu, vertexnya dua, vertexnya tiga, empat ya. Vertex artinya vertexnya lima seperti ini bisa digambarkan dengan tiga cara. Lurus, kayak huruf ini, kayak T, kayak huruf tambah. Itu semuanya pohon. Tapi ini karena vertexnya tidak kita beri nama, namanya unlabeled tree. Pohon yang tak berlabel. Ya. Nah, jadi ini gambarkan pohon 6 vertex yang tidak berlabel. Vertexnya 6. Jadi gimana cara gambar 6-nya? Lurus dulu kan? 3, 4, 5, 6. Ini gambar yang pertama, benar nggak? Terus apa lagi? Ini sudah ada 4, 5, 6. Ini 2. Apa lagi? Bantu dong. Kalau seperti ini boleh nggak? Ini sama nggak dengan yang ini? Sama ya. Kalau ini saya putar ke sini, sama dia. Jadi nggak bisa. Mana lagi cari empatnya? Yang ketiga, yang keempat gimana? Ada ide nggak yang mana? Keempat. Nih ya, dua lagi. Yang bingung saya. Mana lagi ya? Ya, satu lagi. Oh, nggak ketemu ya satu bagian. Artinya nggak boleh ada cycle. Dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, saya tidak menggambarkan satupun cycle. Yang keenam gimana nih? Kamu nggak? Nyontek dulu.
Tulisan Ibu masih muncul nggak? Muncul, Bu. Oh, ini, yang imamnya saya coba di sini. Kalau ini sama nomor 3 nggak boleh. Boleh, ya kan? Jawabannya, oh itu sama ya. Sama dengan nomor 4 nggak boleh. Gambar terbaru saya sama dengan nomor 4. Apalagi ya, saya lupa udah. Jadi kamu cari lagi deh. Nanti kita bahas minggu depan lagi nih. Lupa saya gimana caranya. Kalau ini sama dengan nomor 5, nggak boleh. Nah, nanti cari satunya lagi ya di sini ya. Soalnya udah ada yang mau sholat, kasihan yang cowok-cowoknya. Nah, cari lagi satu. Yang 6 udah ketemu. Kayaknya ada di beberapa pertemuan kemarin deh. Kita pernah belajar tris. Nanti coba lihat catatan trisnya di pertemuan ketiga ya. Kayaknya ada. Oke, sampai situ dulu hari ini. Nanti cari satu lagi gambarnya. Bis, kita lanjut minggu depan. Saya ulang sedikit yang label 3 ini, hutang saya satu ini, sama nanti materi di pertemuan ketujuh. Oke, yang baru join, e-learningnya di